Perkenalkan, aku Junita Saragi dari Universitas AKBP Nomensen Pematang Siantar. Saya berasal dari program studi pendidikan Bahasa Indonesia dengan NPM 2401020022. Di sini saya akan membahas tentang pengaruh teknologi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan bahasa produktif. Selamat menyaksikan! Pada era sebelumnya, pembelajaran bahasa Indonesia seringkali terbatas pada buku teks, pengajaran langsung di kelas, dan interaksi antara guru dan siswa secara konvensional. Namun, dengan kemajuan teknologi, paradigma pembelajaran bahasa Indonesia semakin mengalami perubahan yang fundamental. Kini, para pembelajar hingga akses memiliki luas terhadap berbagai sumber belajar seperti digital, e-book, video pembelajaran, aplikasi seluler, platform pembelajaran daring. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi cara pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah, institusi pendidikan maupun di masyarakat. Dari integrasi teknologi dalam kurikulum hingga pengguna aplikasi pembelajaran berbasis teknologi, dampak teknologi informasi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, mempersiapkan pembelajar untuk menghadapi tuntutan dunia yang semakin secara global. Sebelumnya, akses terhadap sumber belajar seringkali terbatas oleh faktor geografis dan finansial, membuat pembelajaran menjadi kurang inklusif. Namun, dengan adanya internet, hambatan-hambatan tersebut mulai teratasi. Siswa kini dapat dengan mudah mengakses berbagai sumber belajar secara daring melalui e-book, video pembelajaran, platform pembelajaran. E-book memberikan kemudahan bagi siswa untuk membaca materi kapan saja dan di mana saja, tanpa perlu membawa buku fisik yang berat. Video pembelajaran memungkinkan siswa memahami materi secara visual dan interaktif, membantu mereka yang mungkin kesulitan memahami teks tertulis. Sementara itu, platform daring menyediakan berbagai fitur tambahan seperti forum diskusi, kuis interaktif, dan materi tambahan yang memperkaya pengalaman belajar siswa. Metode pembelajaran yang beragam. Salah satu metode yang kini banyak digunakan adalah aplikasi pembelajaran interaktif. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur menarik seperti kuis, permainan edukatif, dan latihan soal yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Melalui aplikasi ini, siswa dapat belajar bahasa Indonesia dengan cara yang lebih mudah dan menyenangkan. Tidak membosankan, interaktivitas yang ditawarkan juga membantu siswa untuk lebih aktif dalam proses belajar, sehingga materi yang diajarkan dapat lebih mudah dipahami dan diingat. Contohnya aplikasi Fun Easy Learn. Penggabungan sistem pengajaran, metode blend learning yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring juga semakin populer. Metode ini memungkinkan siswa untuk mendapatkan keuntungan dari kedua pendekatan tersebut. Dalam pembelajaran tatap muka, siswa dapat berinteraksi langsung dengan pengajaran dan teman-temannya. Sementara, pembelajaran daring memberikan fleksibilitas dalam mengakses materi dan menyelesaikan tugas. Kombinasi ini menciptakan pengalaman belajar yang lebih holistik dan efektif. Metode pembelajaran yang beragam ini juga mencakup penggunaan video konferensi untuk kelas virtual. Kelas virtual memungkinkan interaksi real-time antara siswa dan pengajar meskipun berada di lokasi yang berbeda. Personalisasi pembelajaran. Dalam hal ini, seorang siswa yang baru mulai mempelajari bahasa Indonesia mungkin memerlukan materi dasar seperti pengenalan alfabet dan kata-kata sederhana. Sedangkan siswa yang sudah mahir memerlukan latihan yang lebih kompleks seperti memahami struktur kalimat dan tata bahasa yang lebih rumit. Dengan adanya personalisasi platform pembelajaran yang mampu menyajikan materi yang tepat bagi setiap individu, menghindari siswa dari rasa bosan atau kewalahan dengan materi yang tidak sesuai dengan tingkat kemampuannya. Dengan memanfaatkan teknologi informasi secara bijaksana, kita dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran bahasa Indonesia, memperluas aksesibilitas, dan memfasilitasi pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan personal. Namun, untuk mengoptimalkan manfaatnya, perlu adanya upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, maupun orang tua. Jadi, pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya monoton membaca, meringkas, berpantun, berpuisi, seperti stigma yang sering kita dengar.